Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahyi wa akhrijna min nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi ulumi sa'il shalihin fid dharain amin. Al-Anfal asal diulang ini. Asal utawi sunah-sunah kang nomor 11. Ibu suku tur makmum iku mengenang wa inso kuhulan gatekno itu memperhatikan dengan seksama itu inso amsiku rohimahullah berarti memperhatikan dengan seksama. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi juga diperhatikan itu inso. Inso memperhatikan dengan seksama likiroati imam ini kedua kemarin wacana imam dalam makmum. Apa biasa utawi kang nomor 14 iku qiraatul Fatihah iku maca Fatihah. Lil makmum kabeh makmum bab kang ini ada sakise maca amin. Al-Khamis asar itu tablil rokaat itu dawono rokaat akan pertama alasan nyati dengan hasil rokaat kedua. Ayat tablil rokaat itu biasa memperpanjang bacaan takut mengobroline tablil rokaat. Asal bisa asal ikut takbirul intiqalati iku maca takbir perpindahan. Ayat mau Allahu Akbar dan mengucap Allahu Akbar indah intiqali dalam agama pindah minggu lirong sang saja rukun ila iktidala kedua iktidal walau salah disunah ngomongkan dua takbir dawa no takbir ila ayasila tumu para pintu tumu koso sibong ila tumu maring rukun ala nikang badau kang sabise rukun asa biasa itu atasnya itu memperdengarkan telinga sendiri indah iktidali dan tarik iktidal. Oh salah. Iku atas itu tasmik moto sami Allah yang amin ya. Kita dihindari dan berani tidak luar utangi tasmik iku kaulu sami Allah yang hamidah. Iku ucapan sami Allah yang hamidah. Walusan dan sunnah akhir kota Allah dari kamu kaulu tasmik lil imam kedua imam wal makmulan ngomong wal munfaridin yang sing surat pilihan. Biasanya nomor 13 ini masih menjelaskan tentang sunnah yang dilakukan di tengah pelaksanaan sholat ya. Yang 13 adalah diamnya makmum dan memperhatikannya makmum atas bacaan imamnya makmum. Jadi berarti dalam konteks ini adalah ketika sholatnya sholat jahriyah ya, sholat yang imamnya membaca keras. Artinya kalau dalam keadaan sholat jahriyah, sholat yang dibaca keras seperti contoh maghrib, isya atau subuh atau sholat yang lain yang dibaca keras semacam sholat Idul Fitri, Idul Adha ya, gerhana bulan kemarin ya, gerhana bulan, kemudian tarawih atau witir ketika Ramadan. Itu kalau umpama dilaksanakan jamaah, ini bagi makmum sunnah untuk diam, ya, sunnah untuk diam dan memperhatikan dengan seksama bacaan apa? Bacaan imamnya. Lah maka kesunahan dia ini hanya berlaku untuk makmum yang mendengarkan bacaan imam. Ya, sekali lagi kesunahan mendengarkan bacaan imam tentunya hanya berlaku bagi makmum yang mendengarkan bacaan imam. Untuk makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena faktor mungkin orangnya tuli atau karena mungkin terlalu jauh dengan imamnya, maka berarti tidak disunahkan diam akan tetapi membaca sendiri apapun
apapun. Atau dalam keadaan misalkan tadi dalam keadaan diketahui kalau umpama harus mendengarkan imam nanti tidak kecandak maca Fatihah. Kasus yang sering ya tadi sama ya sebagaimana yang sering saya sampaikan ketika sholat tarawih. Ya, sholat apa? Tarawih. Kalau misalkan diperkirakan umpama dia mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, kemudian dia baca Fatihah tidak kecandak, dia berarti tidak usah mendengarkan ya. Dia langsung baca Fatihah beriringan dengan Fatihahnya imam. Jadi mendengarkannya nanti, mendengarkannya ketika si makmum sudah selesai baca Fatihah. Jadi milih kejar yang wajib dulu daripada melakukan kesunahan dia mendengarkan imam, tapi di sisi lain dia akan ketinggalan rukun berupa baca Fatihah. Ya itu harus tahu kondisi betul ya, harus tahu kondisi betul. Atau dalam kondisi jadi mau masbuk, ya jadi mau masbuk. Ya maka diperkirakan kalau memperkirakan nggak nutup waktu dengan baca Fatihah, wis baca Fatihah lain. Nah, karena bahasa qiraatul imam itu tidak hanya cakupannya tidak hanya Fatihah, tapi juga termasuk surat. Ya, ketika imamnya 12 surat, makmum disunahkan untuk mendengarkan. Ya, disunahkan untuk mendengarkan. Jika ketika posisinya jadi makmum masbuk, otomatis tidak bisa melakukan kesunahan ini, dia tetap diwajibkan untuk langsung membaca Fatihah. Nah, kaitan surutul makmum ini diamnya makmum tidak hanya berlaku ketika pada sholat jahriyah. Umpama pada sholat syariah, ono imam kok posisi banter, tetap disunahkan didengarkan. Ono wong jamaah zuhur atau asar, mestinya kan sholatnya sholat apa? Syariah, dibaca lirik kan ya. Kok ada umpama imamnya ketika zuhur asar mendadak bacaannya dikeraskan, moco Fatihah banter, moco sholat banter. Secara hukum ya terus sah sholatnya ya. Cuma ya makruh karena khilaf sunnah. Nulayannya apa? Nulayan sunnah. Makruh ya. Makruh. Tapi tetap bagi makmum tetap sunnah untuk apa? Mendengarkan. Itu semacam itu. Kemudian yang ke-14 membaca Fatihah bagi makmum setelah dia membaca amin bareng-bareng dengan imam. Jadi sunnah ini karena tadi disunahkan dia ketika imam baca Fatihah, maka ya makmum diberi kesempatan untuk membaca Fatihah setelah imam selesai baca Fatihahnya. Sehingga dalam keadaan semacam ini imam harus bijak Pak, jangan memikirkan diri sendiri. Artinya bisa bagaimana? Ya tadi memberikan kesempatan. Dia jangan langsung baca surat sebenarnya ya. Memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para makmum agar membaca Fatihah. Ini pentingnya apa? Pentingnya ada supaya jangan sampai ada makmum yang teledor, sampai tidak sempat baca Fatihah dengan alasan ditanggung imam ya, semacam itu. Karena tadi ketika makmum disuruh diam, disuruh dengarkan ketika imam baca Fatihah, dia berarti kan sedang melakukan kesunahan si makmum ya, melakukan kesunahan berupa diam dan mendengarkan bacaan imam. Ketika kemudian imam setelah selesai baca Fatihah langsung baca surat, apalagi surat pendek, kemudian makmum di belakangnya ada yang tidak baca Fatihah atau baca Fatihah tapi tidak selesai, tidak selesai, keburu imamnya rukuk. Lah yang sering terjadi kesalahan makmum melihat imamnya rukuk, dia itu rukuk. Dia itu apa? Padahal mestinya tidak. Jadi kebanyakan itu ya, ketika imamnya rukuk, sementara ada makmum yang belum selesai baca Fatihah. Itu dia langsung ikut rukuk dengan alasan yang sangat gampang, itu alasannya ditanggung. Tidak, dalam contoh ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia tadi sudah melakukan kesunahan.
melakukan kesunahan berupa dia mendengarkan. Padahal posisi berdiri siapapun baik imam atau makmum mestinya harus mengutamakan baca Fatihah sebagai rukun. Disebabkan karena makmum ini melakukan kesunahan malah meninggalkan kewajiban, dia harus dihukum, Pak. Ya, makanya dalam posisi ini imam harus bijak memberikan kesempatan kira-kira para makmum diperkirakan sudah membaca Fatihah semuanya. Keluar ya. Jadi kalau misalkan tidak diam, ya sebenarnya jangan diam imamnya. Membaca surat tapi dengan cara pelan. Ya, jadi urutannya imam baca Fatihah didengarkan oleh makmum. Makmumnya diam. Kemudian setelah imam selesai baca Fatihah, dia harus bijaknya harus memberikan beberapa waktu untuk para makmum membaca Fatihah. Dalam kondisi ini sebenarnya imam disunahkan bersurat yang agak panjang ya. Cuma kan kadang umum zaman sekarang kan ada ya. Ya sih kita kuliah dulu kan pendek ya. Kalau kemudian yang dibaca hanya kuliah dulu tanpa memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah, otomatis nggak turun Pak. Otomatis skala jarak kecepatan imam baca surat dengan kecepatan makmum baca Fatihah tidak sama. Kadang lebih cepat, kadang apa? Imamnya mungkin bacanya standar, tapi makmumnya lambat, ya kan? Lah maka kejadian semacam itu harus diantisipasi. Bijaknya apa? Bijaknya tadi, kalau misalkan imamnya tidak hafal surat panjang, ya dia baca surat tapi dengan pelan-pelan. Lirik, cukup didengarkan oleh dirinya sendiri. Sehingga nanti kalau dia sudah selesai satu surat misalkan, yang kira-kira para makmum sudah selesai baca Fatihah, baru kemudian dia nambah surat lagi dengan dibaca keras. Semacam itu ya. Nah, jadi nek kalau gak mau Pak, surat peduli pokoknya kok imamnya dibanter. Karena gak peduli apakah imammu di belakangnya sudah baca Fatihah atau belum. Ya tadi alasannya mudah. Alasannya Fatihah imammu diganggu. Padahal tidak seperti itu ya. Kasusnya beda. Kasus di mana Fatihahnya makmum itu ditahu imam itu hanya dalam kasus masbuk. Kasus masbuk pun makmum masbuk yang tidak melakukan kesunahan. Kalau masbuknya melakukan kesunahan sama dari tanggung. Ya, tidak. Jadi bahasa bacaan Fatihahnya makmum itu ditanggung imam itu hanya dalam kasus ketika ada makmum masbuk. Itu pun pada makmum masbuk yang tidak melakukan kesunahan. Kesunahan apa? Misalkan tidak melakukan doa kita, tidak membaca ta'awud, langsung baca basmalahnya Fatihah. Itu yang ditanggung. Kalau makmum masbuk begitu takbir ihram langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin. Nembe alhamdulillahirobbilalamin kok dadak kurang imam rukuk, dia harus langsung rukuk. Ya, sisa bacaan Fatihahnya sudah ditanggung. Itu tawis. Tapi kalau ada makmum masbuk, apalagi makmum wafik. Makmum wafik itu makmum yang memang dari awal melihat takbiratul ihramnya imam. Kok ada makmum masbuk atau bahkan makmum wafik begitu takbir ihram kok malah baca doa istiftah, malah baca ta'awud, padahal diperkirakan imamnya akan segera rukuk. Kok orang malah mau Fatihah, malah mau doa istiftah, malah mau ta'awud. Kok di tengah-tengah baca Fatihah imamnya rukuk, dalam kasus ini dia tidak boleh rukuk, harus meneruskan bacaan Fatihahnya terlebih dahulu. Saya dewe wis ngerti nek dene mau masbuk kok malah apa? Melakukan sunah. Mestinya langsung apa? Al-Fatihah. Wajib iku Fatihahnya dibaca langsung basmalah. Sehingga ketika umpama di tengah-tengah baca Fatihah kok sebelum selesai imamnya rukuk, dia boleh langsung ikut imam. Dan makmum masbuk ini bisa terjadi di setiap rakaat.
bisa terjadi di setiap rakaat. Biasanya yang sering ya ketika rakaat ketiga. Kenapa? Posisinya kadang ini antara imam dengan makmum ketika baca tahiyat awal ya sama tadi ritmenya kadang tidak sama. Imamnya baca tahiyat awal cepat, juga dia itu baru dari apa tahiyat awal. Makmumnya baca tahiyat awalnya lambat. Wis bacaan tahiyat lambat, pergerakannya juga lambat. Pergerakannya apa? Naiknya lambat, orang tua. Begitu naik baru baca basmalah. Imam rukuk. Imam apa? Ini juga sama. Statusnya masbuk di rakaat ketiga. Paham ya? Jadi bahasa pengertian makmum masbuk makmum yang ketiga itu tidak hanya terjadi di rakaat pertama ya. Rakaat pertama ini makmum maksudnya gitu. Tapi juga bisa terjadi di setiap rakaat. Nah tadi karena ritme pergerakan imam dengan makmum tidak mesti sama. Asal makmum tidak melakukan kesalahan, jadi bacaan fatihahnya memang ditanggung oleh imam. Nah, ini penting yang nomor 14 membaca fatihah dari makmum setelah membaca amin bareng dengan imam. Sehingga dalam kondisi ini tadi imamnya harus bijak memberikan kesempatan para makmum untuk membaca fatihah, langsung dikebut berkami langsung suratnya surat pendek. Orang mikir makmumnya sebelum masuk fatihah mundur. Yang ke-15 memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat kedua. Artinya apa? Ya artinya memperpanjang bacaannya. Kalau memperpanjang dikit apa? Berarti tidak rakaat pertama nih daripada rakaat. Ya artinya dengan cara yaitu tadi memperpanjang apa? Bacaan. Ingatan, ya tentunya berarti suratnya gitu. Apakah ada Fatihah? Bacanya sama ya. Berarti agar supaya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, ya otomatis yang diperpanjang bacaan suratnya. Terus sesuai dengan sunnah kemarin ya. Ketika membaca surat ya sunnahnya sesuai urutan Al-Quran. Jadi ya agak kudu pilih Pak. Nah misalnya koyo inna atau dibanding surat sebelumnya kan apa? Lebih pendek ya. Inna atau dibanding surat setelahnya lebih pendek. Nah, sehingga berarti ya inna sampai sini apa Pak? Akan pas terawih kok. Sampai inna atau inna terus apa? Kuliah gitu. Boleh terlalu Pak. Karena nek rakaat pertama inna atau inna, kemudian rakaat keduanya kuliah berarti lebih panjang yang kedua ya. Ya berarti caranya ya rakaat pertama nih inna plus kuliah, rakaat kedua nih surat setelah ya semacam itu caranya ya. Di sunai lebih memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat. Kemudian yang ke-16 membaca takbir intikal. Jadi ada takbir istilahnya takbir ihram yaitu di awal sholat, ada namanya takbir intikal, takbir perpindahan dari berdiri menuju rukuk, dari iktidal menuju sujud, dari sujud pertama menuju duduk di antara dua sujud, dari duduk di antara dua sujud menuju sujud kedua, dari sujud kedua menuju berdiri atau menuju tahiyat awal tahiyat akhir itu namanya takbir intikal. Allahu Akbar. Kecuali tidak ya, kecuali muslimnya itu tidak baca apa takbir, tapi nantinya baca tasmih. Lah, sunnahnya membaca takbir itu disunahkan dari mulai awal pergerakan, awal perpindahan sampai ke rukun yang selanjutnya. Jadi misalkan dari posisi berdiri, ya berarti baca takbirnya sampai dia ke posisi rukuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Sampai Allah dengan tidak. Allahu Akbar. Gitu ya. Tapi jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Jadi memperkirakan
panjang bacaan dengan menyesuaikan ritme kecepatan pergerakannya. Ya. Jadi nek wong wis tuwa karena banget lambat ya Pak, ya aja didawono apa iki? Aja didawono kabire iki. Dengan alasan karena kan kondisinya kan beda-beda kan ya. Beda-beda sehingga ya sesuai dengan standar bacaan qiraatnya ya. Jangan terlalu panjang. Jadi ada kesunahan memanjangkan bacaan takbir intikal tapi dengan standar pergerakan yang normal. Jangan mengikuti pergerakan orang yang sudah sangat tua, sangat lambat sehingga kelamaan ya. Jadi normal ya, pergerakannya yang normal, panjang takbir ya juga normal. Tapi yang jelas sunai motor takbir intikal dari mulai rukun yang ditindai sampai rukun sebelumnya sampai rukun selanjutnya itu sunnah dibaca panjang. Kemudian yang ke-17 membaca tasmih, membaca sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dibalik Pak, misalnya gini, man hamidahu sami Allah. Tapi ya, kata piye, bisa ada Pak? Dibalik, sami Allahu liman hamidah. Sami'a midanat ngrumu sapa Allah liman maring wong hamidahu hamidah kang muji sapa oleh Allah. Allah mendengarkan siapapun orang yang memujinya. Itu artinya gitu Pak. Sampai Allah yang itu artinya apa? Allah mendengar orang yang memujinya. Sehingga secara rangkaian kata umpama dibalik man hamidallah sami Allah. Man hamidallah sami Allah. Tapi terlalu kreatif ya. Secara makna tidak masalah. Jadi man hamidallah sami Allah. Sopo wonge sing muji Allah, ya sami Allah akan mendengarnya. Sebenarnya itu ya, tapi rusak itu tetap baik Pak. Kalau rusak praktek oke. Umum mau ya. Sami Allah liman. Kalau rusak digawe variasi, malah gawe ingkaran wong. Man hamidallah sami Allah. Itu bisa ya, boleh. Kemudian yang ke-18 asamin asam itu yusandu disunah nofir dalam buku omongan dudhri apa ya bahasanya memanjangkan geger wal umukilan bulu wanas busa hilang jejegno petis lorone ikilan ya musoli wa faqidilan buku lorone musoli wa tafriqulan misah benggano bainahuma antarane faqidihi bikot disiplin kelawan kadar sakilan wa akhduru bataihi lan ngalap dengkul lorone musoli biadai kelawan tangan lorone musoli wa kasbuhuma lan buka biadaihi wa tafriqul asabihi lan misah-misah biro-biro driji tafriqon kelawan memisahkan wasaton kang sedengan wa taujihuha lan ngadep no asabi lil kiblati maring kiblat wa fathu basarihi lan buka mripate perang maksudnya mripate musolli wa ayu jabilan arpinton berganto sapa arjul lanang dirpako ini ing sikulore rojul anjabe saking lambung lore rojul wa batnahu lan ing wetenge rojul angka ide saking buku lore rojul wa nadharan ningali ila mau disujudil maring tempat sujud musolli wa tarfuqa bi rasilan ninggal diklukno sirai ikilah musolli wa dikrulan wajo zikir al-maksurukan dinukil sama kanjeng Nabi. Kemudian setelah itu rokok ya, ini kan masalah kesunahan ketika berdiri kan sudah selesai ya, sudah selesai dari mulai kemarin apa membaca doa iftitah, membaca ta'awud, kemudian membaca amin, membaca surat ya, itu sudah selesai. Pindah ke rukun berupa rukun. Ketika rukun ada kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan Pak. Pertama itu madhudhori wal qunut. Apa?
Apa geger ya? Apa bahasa Indonesia nih? Punggung ya. Punggung karo gulune dilurusno Pak. Di dawane boleh lurus. Nek ora lurus kan ora dawa nggih. Mau dikurangi. Jadi antara punggung dengan leher kan dua anggota yang berbeda. Ben dowo, ya berarti dilurusno. Berarti bahasane madodo iki wae Madodori Warono. Kemudian jejekno lentis karo kempoli. Sing basa akeh Pak, tapi prakteknya itu jelas tok. Ini. Jadi ngene. Nek jenenge dipoto ora dolo. Sing didawakno berarti iki tok kuwe tapi. Jadi ini ya lurus. Mbak Dodori Warono. Kemudian Wanas Busako ini apa ini? Kentol kan kempole ini dilurus nol begini. Ini ya. Gimana itu memang ini Pak lurus pakai. Kemudian Wan Afriku bainal rumah di disiplin. Lang apa? Begini Bang. Kedua kakinya dibenggalo dengan kadar. Nah, tapi kira-kira tak orang diukur barang ya. Diukur, pas belum. Iya Pak, langsung lihat. Ini sebagai orang sing ilmu gak iso ini Pak, kudu ini. Wong sing ilmu gak kudu ini Pak, kudu dowo ke. Jangan apa? Begini kudu obor nek ono kudu tak delok. Kalau nek pas saya tanya yang tempat tuh Pak. Iki nek ngomong ini saya tahu kalau ngomong ini karena aku perutnya itu sudah terlalu sadar jadi kan kayak obor di tempatnya apa lebar ya aku nek ngomong tapi nek terlalu ya terlalu senang kalau jadi nek langkah kayak ini berbagai sikil itu kira-kira sakilan ya sakilan ini untuk ini jangan menyelesaikan sajadah, kadang ngomong, nggak usah dikasih ngomong disesuaikan sajadah, kalau semua lagi, jadi satu kopi wae, kadang ngomong sih gue ngomong lagi, jadi sajadahnya kudu dibudiwi, orang kalau digoli, iya. Kemudian kedua tangannya meraih sungai orang, sudah ada orang yang ngomong tapi nggak oleh sungai. Jadi ada ngomong ini tuh, ya udah wae. Tapi yo orang lain apa? Orang yang kesunatan ya. Ya udah debatnya apa? Ya orang banyak barang gitu. Ngomong ini. Lara weteng ini. Ini. Ya apa? Bisa ya. Tapi sunahnya itu baik. Jadi tangan meraih kedua lutut, tidak ke atas, tidak terlalu bawah. Ya. Kadang orang wis benar yang diraih sing dicekel lututnya tapi ini. Oke, kan ada ya. Yes biasa lain. Kemudian matanya dibuka melihat tetap jujur, berani. Belum. Ya. Kemudian posisi siku nek wong lanang sikunya dijauhkan dari lambung. Wong lanang. Nek wong wedok lihat wong wedok ini. Jadi apa sikunya agak didekatkan ke lambung itu kalau perempuan kalau laki-laki gagal. Ya, jadi sikunya dijauhkan dari apa? Dari lambung. Terus kemudian sirahnya jadi kuenya mak, yo lurus ya, lurus. Kalau belok, isunya belok selanjutnya ketika apa? Ketika sirah ini ya, sirah ini yo dulunya dipulak kiri. Ya, jadi kepalanya jangan ojo didiuk bawah ini, tapi lurus ini. Sambil melihat tempat apa? Sujud. Kemudian membaca dzikir al-makthur. Apa dzikir al-makthur utawi dzikir sing dinukil saka TV dalam buku itu
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbi kelawan maha suci pangeran ingsun al azimi kang agung wa bihamdi lan kelawan muji robbi. Diwacane ta'ala kelawan ping 3 ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Pas waya apa? Pas waya ruku. Mana yang dimulai Pak? Allahumma laka rokaktu wa bika amantu wa laka aslamtu rasa asami wa basari wa komi wa addi wa asobi wa masyarakat kodani lillahi rabbil alamin. Apa ya? Pak? Itu pinwai subhanahu rabbil alamin wa bihamdi. Alhamdulillah. Kesunahane ping 3 minimal. Minimalnya orang bertelu, adnal kamalnya bertelu. Ya, minimalnya bisa minimalnya bisa. Tapi nek umpama dadi makmum, imame durung kani-kani, awake dhewe wis maca ping 3 Pak. Subhanallah azim wa bihamdi. Wis ping 3 dadak imam kok durung kani-kani, durung tidak jadi terus mau tambahi. Sakake iki. Sakake cuma iki Pak. Wis ping 3 imame durung kani, orang ini terus no. Jadi kalau tambah semua basic itu harapan. Allahumma laka rokaktu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sa'asaki wa basallahu wa adni wa asobi wa masnaqalat di kodani lillahi rabbil alamin. Itu mulai lewatan selain subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita jadi makmum, ini jadi imam kudu dawan. Ini jadi imam kudu ping 3 orang penuh. Ya, jadi memang imam itu punya aturan, diberi aturan oleh syariat. Seorang imam tidak boleh memperlama sholat. Memang oleh Pak memperlama sholat. Lalu Jowo kadurungan segala ini malah salah paham karena kecepatan. Kelewat Cepat aja, kecepatan. Memang harusnya ngomong perintah sholat tidak boleh apa terlalu lama. Jawabannya nggak boleh. Orang yang tidak boleh terlalu lama ya, nggak boleh orang no. Jadi dalam fikih itu imam boleh memimpin sholat diperlama itu kalau memang makmumnya terbatas. Makmumnya terbatas dan sebelum sholat ada pengumuman, makmum, ini sholat tak dalam yo. Tur makmum kabeh kudu jawab yo. Nah orang no Pak. Orang jadi maksud terbatas, artinya terbatas tidak ada kemungkinan di tengah-tengah sholat ada makmum lain datang. Ya, itu kan repot Pak. Nyontoh lokasi itu repot. Di contoh kayak gini, ini terbatas ini terbatas. Pak Bu, ini kok sholat tak boleh yo, sampai kamu tuh jawab yo. Nek orang siji wis ora jawab iya, ora kok didawakno. Atau sampai kabeh wis jawab iya kabeh, tapi di tengah-tengah sholat ada kemungkinan makmum baru datang. Itu juga sama, tidak boleh diperpanjang. Kenapa? Ya tadi karena tidak menjaga masalah orang banyak. Jadi kayak harus sholat kan harus yang kudu makan pabrik, kudu ini, kudu. Harus yang anak nangis, harus yang masakane suruh batin komponen. Makanya harus menjaga masalah semua orang. Ini masalah ya. Kadang orang sebelah malah mengganteng sholat suwi nih Pak. Lah kita keterlaluan, cepet tapi memang benar kayak bahasa sholat dulu orang perintah kan cepet memang. Tapi cepet sing sedang. Mau sholat kami kok. Jadi kalau roh Lambe, Koko, semua orang ini teranggulan jenis. Kemudian yang 19 atas asal ibu yusan di zona atau ini tidak ditinggal. Opo irsan ya jadi opo ngesul no tangan orang musoli fi dari tinggal. Wa ayaku lah artinya kota hukum musoli ala irosi dalam tingkah ngangkat sirewok ucap sami Allahu liman hamidah. Wayatnya langsung menekan ibu di dalam pikir al-maktur kan dibukil soal Nabi di dalam rokok kalau tidak ya. Jadi kemudian tadi rokok selesai ya. Rokoknya wajib ya, rokoknya apa?
Yang wajib rukuknya bu, ini nih ya, yang wajib bacaannya sunnah. Jadi senang kayak mau jadi. Jadi wong memang bener karena jangan. Wong sholat itu dewean lah, ya dewean lah. Ganjarnya kayak pak. Nek dihitung apa dihitung secara terperinci ya. Jadi kalau rukuk itu sunnah itu memperpanjang apa punggung dengan leher, kemudian jejekno ketol kalau kempol, kemudian genggam sikil, kemudian nyekel dengkul kalau tangan, kemudian dibuka ketika mau ya ketika memegang tuh ini kalau orang rapat ya dipegang biasa ya dibuka rokok ini ya dibuka, kemudian jari-jarinya juga tadi apa dipisah kilo 45 kilo dipisah ya. Tadi ya itu dia bisa, kemudian membuka mata sunnah. Orang merem itu sunnah pak ya, ketika rukuk orang merem itu dalam satu kali rukuk, dalam satu kali rukun ya berupa rukuk itu terdapat banyak kesunnah. Jadi kan jangan akan ganjaran wong sholat itu pak nek delok ngitung sunnah-sunnahe umpama sholat dewe Allah tetep akeh ganjaran iki. Jadi tapi siji gede iki. Kan ngoten nggih. Nek dhewean apa ganjarane sih? Jamaah itu lekor. Tapi siji gede. Soalnya akeh. Soalnya dengan menghitung sunnah ini. Tapi berpikirnya gitu Pak. Nah ya sendiri saja banyak apalagi sekaligus jamaah. Aja kok Pak siji wae. Dhewean wae dari dhewean langsung akeh lagi. Sudah ngono. Yang satu saja sudah apa? Banyak apalagi jamaah. Itu pola pikir harus seperti itu ya. Popos dijiwai dasarnya sakit. Itu kok lagi. Ya akeh plus jamaah. Jadi tambah-tambah. Jadi kemudian setelah rukuk selesai, kemudian itidal ya. Itidal itu ketika itidal sunnahnya tangannya ndak orang sedang mana Pak? Sallallahu alaihi wasallam dijulur. Allah yang udah cor. Sunnah orang-orang kau balik mana gitu. Tapi dijulur. Kemudian ketika bangun dari rukuk menuju itidal itu sunnahnya maca sampai Allah liman. Kemudian setelah itu membaca zikir yang maksud apa? Adzikr maksud utawi zikir sing dinukil saka Nabi pinten iki dan iku Rabbana lakal hamdu. Iki minimal. Rabbana lakal hamd. Ya, itu zikir yang minimal ketika itidal. Sebagaimana sering saya sampaikan ketika tarawih itu kudu cepat atau pas suatu sunnah ya, kudu cepat, kudu cepat. Iku bacaan rukuknya cuma satu kali. Subhanallah wa bihamdihi. Karena itu sunnah ya. Yang wajib kan rukuknya ya. Ingat ada. Yang ketika sholat itu yang penting rukunnya terpenuhi Pak. Rukunnya terpenuhi. Jadi ya terlepas adanya ya tetap kurang baik wong sholat cepat terlalu cepat. Boleh cepat tapi asal syarat rukunnya terpenuhi. Lah yang kemudian tidak diperhatikan oleh banyak orang itu tadi. Contoh tarawih mana kurban ya. Tarawih itu kemudian yang tidak diperhatikan oleh orang adalah tadi rukun-rukunnya, rukun fikihnya tidak diperhatikan. Dia fokus ngejar imam ya, fokus ngejar imam. Malah fokus mana kalau bacaan nih. Mestinya bacanya subhanallah wa bihamdihi, maksudnya cepat dulu. Orang jangan fokus bacaannya ya. Kalau memang harus cepat, yang diperhatikan pekerjaannya, rukun fikih ini. Rukun ya banyak rukun yang diperhatikan. Rukun plus tumanina. Bacaannya cukup satu kali subhanallah wa bihamdihi, kemudian sallallahu alaihi wasallam, Rabbana lakal hamd. Cukup. Terus doa ya. Rabbana lakal hamd kan cukup kalau enggak tumanina Pak. Baca
Sami Allah yang hamidah subhanallah. Kalau Rabbana lakal hamd lucu di Pak. Supaya Rabbana lakal hamd ya. Jadi yang diperhatikan jangan bacaannya, tapi pelaksanaan rukun-rukunnya plus tumak itu mau. Kalau mau wong nek diajak sholat cepat, itu orang gatekno masalah tumak ninai kalau pelaksanaan rukuni malah gatekno sunah-sunah. Kaya iki termasuk bacaan iki. Bacaane sunah sing wajib rukune gitu nggih. Rukuke atau itidal sing wajib. Nah, bacaan ketika ruku atau bacaan ketika tidak hubungan sunnah. Ini bacaan ketika itidal Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bil as-samawati wa bil ardi wa bil ma bainahuma. Rabbana do pengen ingsun, pengen kita laka itu panjenengan alhamdulillah pujian hamdan lawan pujian katsiran kang akeh thayyiban kang bagus mubarakan kang diberkahi apa fi bil amal. Nah biasanya langsung ke Rabbana lakal hamdu milkus samawati. Yo milku yo kena yo mil ayat apa? Pujian sing mil as-samawati kang ngebak-ngebaki langit. Wa mil al-ardi lan ngebaki. Artinya apa? Pujian sing ngebak-ngebaki langit bumi karepe umpama pujian ini berbentuk dibayangkan apa? Kalau bentuknya pasti akan memenuhi seluruh isi langit dan seluruh isi bumi. Kalau karena langit, pujian itu ya pujian, tapi umpama dibayangkan berbentuk kalau bentuknya itu pasti akan memenuhi seluruh lapisan langit dan seluruh lapisan. Itu maksudnya wamil al-arti, wamil ama bainahuma wamil amalan ngebai bagian bainahuma antarane as-samawat wal ardi. Wamil amal sikta lan ngebagi apa wae perkara sikta kan kersa panjenengan min saen sang suci-suci batu sakise samawat al-ardu lan ma bainahuma. Ora maneh tambahi ahlan sana'i wal masdi ahaqu ma qala abdu wa qul laka abdun la mani alima abaita wa la tu'ti lima manata wa la yanfa'u jadi mikal jad. Oh, Pak. Tapi ya kita yang biasa dibaca itu ya Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa fil masjidna min syai'in cukup ya minimal ya tadi Rabbana lakal hamdu cukup baru langsung sujud. Kemudian yang ke-20 wa yusanu lan sunahno bal qunut. Apa qunut? Fi maudhi'i dalam panggonane kunut yaitu itidal kedua wa kaunulan onone kunut iku bila dijami kelawan lafaz jamak ora dewi nek iki soal jamak ya jadi sunah kunut iku memang enten Pak kunut iku memang pelaksanaane berdasarkan nas hadis iku sami ruku ono memang badan lain yang pelaksanaannya sebelum ruku sebelum apa? Jadi sampai semuanya surat, mau cukup diisi. Saat durungnya apa? Kalau kita tidak, kalau kita membacanya apa? Setelah. Kemudian kata terkait dengan masalah kenapa madhab dari madhab, jadi kata ya, bukan yang tadi Pak, bukan yang tadi. Masalah kita menyerahkan kunut itu sebenarnya gini. Madhab lain tidak menyerahkan kunut, tidak menyerahkan apa? Alasannya bahwa Kanjeng Nabi itu kunut hanya 1 bulan. Satu bulan. Ini kawan kami tadi. Jadi intinya gini, alasan ulama yang tidak menyunahkan kunut itu alasannya berdasarkan hadis Kanjeng Nabi itu membaca doa kunut. Kunut itu nazilah Pak. Kunut yang ada doa ya, ada doa. Dongakno sahabat yang udah dibunuh ahli qiraat, ahli maca Quran ya, ahli qiraat. Sing hafal Quran, itu dibacakan kunut selama 1 bulan.
Sehingga karena alasan hadis tersebut Kanjeng Nabi hanya melaksanakan kunut itu kunut nazilah selama 1 bulan, maka berarti di luar itu tidak ada kesunahan apa? Kunut. Ini mazhab yang tidak digunakan. Nah kalau kita tidak, kalau kita itu hadisnya hadis bahwa Anas bin Malik ketika nih mazal Rasulullah yaqutu fil fajri hatta faradat dunya. Kanjeng Nabi selalu membaca kunut sampai beliau wafat. Nah kemudian mengarahkan hadis tadi yang isinya adalah membaca kunut selama sebulan itu doa kunut nazilah. Ya kunut apa? Nanti Kanjeng Nabi kunut nazilahnya memang iya 1 bulan karena dalam rangka mendoakan tadi sahabat-sahabat yang kemudian dibunuh itu ya. Sahabat-sahabat yang hafal Quran kemudian apa? Dibunuh. Jadi nek kunut nazilah memang iya sebulan. Tapi hadis ini tidak bisa dijadikan dalil apa tidak sunahnya kunut. Karena apa? Di selain doa kunut nazilah, Kanjeng Nabi setiap hari juga kunut biasa. Ya, kan beda kan ya? Beda. Nek kunut nazilah Kanjeng Nabi memang sebulan. Tapi nek kunut sing ora nazilah, kunut biasa nih, itu Kanjeng Nabi biasa lakukan. Gimana ya? Jadi ada 2 hadis. Ada 2 hadis yang satu menyatakan Kanjeng Nabi kunut hanya 1 bulan. Yang hadis yang lainnya mengatakan Kanjeng Nabi kunut sampai beliau wafat. Lah kita mazhab yang menyunahkan kunut itu mengarahkan bahwa hadis yang isinya Kanjeng Nabi kunut selama 1 bulan itu hanya kunut nazilah. Nek kunut biasa nih dilakukan Kanjeng Nabi tiap dino. Maka ya jika berkaitan dengan ini, ya kita tidak perlu mempermasalahkan ya. Baik ada orang yang ketika subuh dan boleh atau tidak ya sama saja ya. Tidak masalah. Terus kemudian kaitan masalah ketika jadi imam boleh tiga itu kan, tiga keadaan yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya kita bermakmum kepada orang yang tidak kunut, itu solusinya kita baca kunut sendiri. Ya, kita baca kunut apa? Sendiri. Kemudian atau tidak baca langsung ikut boleh. Tapi nanti disunahkan sujud jami sendiri. Ya, sujud jami sendiri ya. Atau enggak ikut kunut, enggak apa? Sujud perlu ya. Jadi kalau kita kebetulan makmum kepada orang yang tidak baca kunut, maka ada 3 pilihannya ya. Ketika imam tadi rukuk sujud, kita baca kunut sendiri ya. Tapi harus kedawan. Sebagai contoh yang kemarin saya contohkan, Allahumma firli ya Rabbun sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Langsung kemudian sujud. Atau tidak baca kunut, langsung ikut imam, langsung ikut sujud, tapi nanti setelah imam salam kita melakukan sujud sahwi ya. Iya, karena sujud sahwi itu senajan penamaannya sujud sahwi, sujud karena lupa, itu tidak hanya dilakukan karena faktor lupa, Pak. Orang mau sekedar krono lali kunut, kemudian disunahkan sujud secara sengaja meninggalkan kunut pun tetap disunahkan sujud sahwi. Paham ya? Jadi jenenge sujud sahwi, sujud krono lali. Tapi dalam pelaksanaannya tidak hanya karena faktor lupa. Umpama ditinggalkan secara sengaja pun tetap disunahkan sujud sahwi. Sehingga dalam contoh tadi ono wong makmum karo wong sing ora kunut, kemudian dia tidak membaca kunut, tetap sak bisa imam sahwi. Imam kok salah dhisik, kudu sujud sahwi dhisik. Imamnya kalau salah pertama kan sudah putus ya. Ketika imamnya sudah salah pertama, berarti kan sudah putus hubungan makmum dengan imam. Kemudian sebelum makmum salah tersebut, dia disunahkan sujud sahwi 2 kali, kemudian baru salah. Ataupun yang ketiga, ya orang lakukan kunut, orang lakukan sujud sahwi total melu mengimami, tapi mau cacat akhirnya pakai. Soalnya sah, tapi cacat. Karena
So, apa kunut itu masuk sholat sunnah abad ini ya. Sunnah abad, sunnah yang dianggap seperti bagian, seperti rukun. Nisbat anggota badan seperti ini dua tangan. Kalau mau dua tangan, yo untuk urip wonge. Tapi kan karena ulama itu memisahkan, mengumpamakan rukun seperti kepala. Rukun sholat seperti kepala. Wong sholat orang rukun nih rasa dadi. Wong orang sirai mati. Gimana? Itu kan ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ada rukun, abad, sunnah hayat. Rukun itu diibaratkan seperti kepala. Wong sholat orang rukunnya ada yang tidak terpenuhi, ya rusak sholatnya. Wong orang kepala nih mati. Gimana? Kemudian yang kedua abad, sunnah abad. Dikatakan abad badun narukni seperti rukun. Nah ibarat anggota badan ini seperti anggota badan selain kepala, semacam tangan, kaki. Wong orang tangan nih, itu terkurip, tapi cacat. Orang sikile tetap boleh. Podo sholat orang nok sunnah abad, misalnya orang kunut atau orang lahir awal itu tetap sah sholatnya, tapi cacat. Ada yang ketiga sunnah hayat. Sunnah itu semacam bacaan zikir itu sunnah hayat ya. Yang ketika ditinggalkan tidak perlu sujud. Tapi namanya sunnah hayat. Itu umpama anggota badan sebagaimana alis, ibadah hiasan, alis. Kuping, orang kupingnya yo, ya pakai, orang kuping, gimana? Hiasan, ya hiasan ya. Kayak contoh, aku pakaian singati, simpan, atas, corok, ibaratnya wow ya. Dan termasuk sunnah abad adalah ini, adalah bacaan apa? Kunut. Dengan tadi, umpama kita mendapati imam yang tidak kunut, maka pilihannya ada tiga. Kita baca sendiri, berarti ngiri dari imam. Atau tidak baca tapi nanti setelah kita salam kita sujud sahwi, atau ya orang kunut ya orang sujud sahwi, tapi coro pada kita oke. Kemudian membaca kunutnya disunahkan memakai lafaz jamak. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Dengan berarti Allahumma hdini Allah mahdini fiman hadai wa afini fiman afini. Ini ku berarti dengan Pak. Nah ini ya. Soalnya akeh kalau maklum berarti apa? Anak-anak ya. Nah, kata ada. Akhirnya ini Allahumma do Allah ihdi ibu ki paring pitutur panjenengan nang kita fiman sertane wong hadaita kang paring pitutur panjenengan. Ya ben oleh hidayah Pak. Ben oleh apa? Dialog dipari hidayah beserta orang-orang yang Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Wa'afi lan mugi paring afiat, paring kewilujengan, paring kesehatan panjenengan. Nah ing kita, nek dhewe berarti wa'afini fiman serta wong afaita kang paring afiat panjenengan. Wa tawalla lan ngasihi panjenengan, dadi wali. Nah ing kita fiman serta wong tawallaita kang dadi wali panjenengan. Wa barik lan mugi berkahi panjenengan lan kedue kita fima ing dalem perkara wae aktoita kang tarik panjenengan ing ma. Waqi lan reksa panjenengan nang kita sapa mating eleke perkara kodoita kang mutusi panjenengan. Pakai naka mau temen panjenengan ku takbi iku iso mutusi panjenengan walayu dolan ora diputus orang-orang ditentang putusane apa aleke atas panjenengan. Jadi yang mulai berarti kan kaitan Pak. Kaitan bacaan dua itu ya akhirnya pakai tak. Allahumma hdina fi man hadaita. Benar coba jual asal dulu ya. Ini beda kabeh, tak kabeh ini. Allahumma hdina fi man hadaita. Wa afina fi man afait. Afaita ya. Di mana berarti afait? Maksudnya afaita. Wa tawallana fiman tawallaita diwakaf jadi tawallai wa barik lana fima aqaita diwakaf jadi aqait wa qina syarra ma qadaita
Jadi kodwe fa'inaka lagi fa'inaka tadi walayukdo alaika orang lain ya fa'inaka tadi walayukdo alaika gimana kalau jadi alaik pakai k ya alaika be fa'inaka tadi walayukdo alaika gimana kalau jadi alaik wa innahu pakai wawu coba innahu wa innahu. Jadi sampai saya walai itu alek, kemudian mau, kadang mau pakai apa dia, pakai naudai, pakai nahu. Lalu termasuk kelakuan, layak itu orang dari asal sopo manggo, walai takkan ngasih panjenengan, walaya izola orang dari luhur sopo manggo, ada takkan musuh panjenengan. Tabarok kamu mudah-mudah barokah panjenengan, Robbana beneran kita wa ta'alai talang mudah-mudah luhur panjenengan. Palakal hamdu, palakamu ikut terbalik panjenengan, alhamdulillah pujian ala main atas perkara qadaita kan mutusi panjenengan. Mulane ngoten Pak, palakal hamdu ala ma qadaita. Jadi wong itu digawe kowe kudu syukur Pak. Digawe koyo kowe kudu syukur. Itu sebab yo keputusan pengadil pasti manfaat kanggo wong Pak. Ojo sampai wong ejim larat njaluk dungu njaluk apa. Gusti kula nyuwun mobil Alfa. Rong miliar. Yo. Lah gaji bulanane 2 juta. Gaji bulanane 2 juta jalan-jalannya jumlahnya apa? Mobil Alfa. Yo. Pengin. Bisa ngomong Pak ya. Mulai orang di iya orang di BNI. Lo gajinya sih 2 juta per bulan, dari mobil apa pajaknya 20 juta, 20 juta pajaknya. Ini mana? Yo, orang apa ide lagi? Jadi uang itu digawe kaya pun terserah pengenan ya. Orang-orang kan orang dikira orang iman Pak, orang sesuai durung pas gitu, nembe mau gajinya 1 juta per bulan, karena dalam apa mesti dikai Pak, udah BT udah, gajinya sebulan ini loh, 1 juta, orang dulu langsung cukup, gajinya 2 juta tiap bulan, dulu dalam loh, orang mah sesuai Pak dalam ya. Boleh dikai Supra, ya. Dikai Supra, gajinya sirah bulan kalau 2 juta. Itu sesuai ya. Kalau kita juga berliburan, disesuaikan ada. Boleh jadi tidak cukup, tidak suke, jadi jangan cukup. Itu mobil, itu motor, ini cukup. Tidak suke. Kalau suke nggak, orang mesti. Mulai palakal hamdu alama wadwe nastaghfiruka dalam kaku esuk kayak panjenengan wanatu ilaika sing pakai kaf loro ya pakai naka sakti walayu alaika karo astaghfiruka wa atubu ilaika orang ilaika ya pakai kaf jadi yang lain pakai ka yang dua ini pakai naka sakti walayu alaik dengan nastaghfiruka wa natubu ilaika pakai k. Pakai Jawa ini astaghfiru. Nek dhewe arti astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi imam berarti astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya. Itu mono. Kemudian sampai tambahi salam. Kemudian wayusan ini orang kuliah dengan angkat tangan ya. Angkat tangan. Kemudian motornya banter baik jadi imam atau sholat sendirian ya sholat dewean subuh motor dulu tetap banter kemudian motor amin ini sebagai makmum sing ngomongno bacaan dulu imam makmum megang dulu bacaan dulu imam ya berarti motor dewe ya jadi ojo amin orang mau bacaan dulu imam ojo amin motor dewe. Kemudian terakhir foto sholawat salam kalau kajian Nabi keluarga dan sahabat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu bacaan apapun. Wes faedah dari kunut wallahu a'lam.
Ada pertanyaan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat berjamaah, makmum dikatakan batal itu berapa kali terlambat dalam rukun sholat. Sekali lagi, dalam sholat berjamaah, makmum dikatakan batal berjamaah juga kita terlambat dalam berapa kali terlambat dalam rukun sholat. Oh, ya. Kemudian juga cara mensucikan uang kita bagaimana? Suatu contoh gini, kita mengadakan pengajian yang dananya kita narik dari warga. Kalau bagi orang yang mampu, begitu kasih murni halal. Tapi bagi yang tidak mampu karena kekurangan rumah, dia masih halal, tapi terpaksa. Nah, bagaimana caranya agar yang uang halal terpaksa itu jadi halal murni? Bukan begitu. Menurut syariat Islam, mengadopsi anak itu bagaimana? Masalahnya ini Pak. Kalau terjadi pernikahan di kemudian hari, kemudian yang dinikahi kok adiknya, masalahnya enggak tahu asal usul karena adiknya taruhlah diadopsi oleh anaknya jauh. Kita sama-sama, apalagi sekarang banyak media ya, kita perkenalan lewat di sosial media. Tahu-tahunya yang kita itu adiknya sendiri makanya saya tanyakan mengadopsi anak itu menurut syariat itu boleh ya, barangkali menjadi hal-hal yang itu aja Pak. Karena masyarakat warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam masalah jamaah Pertanyaan mana yang lain? makmum Pertanyaan tidak beda, boleh beda pertanyaan. ketinggalan dari imam sampai 3 rukun poin, 3 rukun yang panjang. Jadi dalam contoh yang tentang ono imam bacaan Fatihah, bacaan suratnya normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kemudian ono makmum pergerakannya lambat atau bacaannya lambat. Ini boleh. Umpama imamnya sudah melakukan pergerakan menuju rukuk, sementara makmumnya dulu ngomong, dulu rampung nggak ada Fatihah deh. Dulu rampung nggak ada Fatihah. Karena memang Pak lambat, orang sudah kejar. Orang itu dikejar, imamnya itu dikejar. Karena memang lambatnya diri, lambatnya makmumnya. Itu nanti si makmum boleh ngiri soko imam sampai batas 3 rukun tawil. Apa saja? Pertama, rukuk, ketinggalan oleh. Kemudian sujud kedua, makmumnya ditinggalkan oleh orang rukuk. Kemudian yang ketiga adalah sujud pertama. Kemudian yang ketiga adalah sujud kedua. Jadi sampai batas apa? Makmum dianggap batal itu ketika imamnya sudah melakukan pergerakan rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk, sujud kedua, bangun dari sujud kedua kok makmumnya masih berdiri, berarti makmumnya batal. Rukuk ketinggalan kekaduan Pak. 3 kali ya, 3 rukun. I'tidal dengan duduk di antara 2 sujud tidak dianggap, tidak dihitung karena dia rukun qasir, rukun pendek. Itu lama Pak. Mau coba Fatihah sampai imam yang ngelakoni rukuk sujud pertama sujud kedua itu melakukan banget lagi. Jarang terjadi ya. Jadi istilah batal yang ngono Pak.
isunya batal nek sampai imam bangun dari sujud kedua kok makmumnya masih dalam posisi berdiri belum melakukan pergerakan, dia batal. Tapi kalau di bawah itu tidak masalah. Turut ya berarti. Iya, ngaku dewi nggak apa-apa. Asal tidak sampai ketinggalan 3 rukun ya. Nah, kemudian yang kedua masalah iuran. Ya iuran itu ya yang imbang mah, yang umum ya. Umum artinya disamaratakan. Disamaratakan misalnya iuran 10 kabeh. Ini 10 ditarik rombel regel deh Pak. Maksudnya gini, bagi yang mampu taruhlah 50.000 bukan hal yang berat, tapi bagi yang tidak mampu karena di parani rumah yang sebenarnya mau bagus dan sebagainya karena bukan tersebut kan halal terpaksa. Jadi di sini ada halal dulu dan halal terpaksa. Ya kalau ketentuannya memang misalkan yang mampu 50.000 kan tentunya bagi yang tidak mampu kan ada nominal di bawahnya kan ya. Nggak kemudian Harus 50 kabeh kan. 50. Iya. Yang dua ini semene ya. Ini semene. Bagaimana loh masalah granit kan semene. Tapi nek ngomong enggak semua kan enggak open ya. Iya. Jadi yang halal sama ratain Jadi misalnya di pasar seket orang buku tetap nggak seket halal itu biasanya begini bisa dipakai diukur Nah kan itu lah dalam pelaksanaan sebuah adat kan yang dapat pahala bukan manusia nih Pak. Yang dapat pahala itu orangnya yang sing awet gitu loh. Bila beda orang bener ganjaran ben kamu nih ikhlas no. Kalau wonge orang iso nang panitia itu dari tangan ora iso panitia. Ya wonge kon ikhlas no tenan ben kamu nih. Soalnya apa orang yang hidup piye kan untuk ini. Jadi mereka gampang yang akeh sih. Nah, sebenarnya mimpi. ya ini rasa anane rasa Ya aneh kalau itu aneh. Urusan itu boleh ya. iya Ya makanya juga masing-masing ya. Kalau untuk kabeh wong iki yo ora iso ya. Jadi mau coba membandingkan ini semua Boleh ya. Jadi kembali ke orang muni yang sampean itu di panitia lah sing kurang sama muni sampean bijak kan Sebenarnya kita kerja. Ketiga. Oh iya, masalah tabani ya tabani. Ngaku anak, ngaku adusan. Itu sudah lupa, tapi harus tahu ketentuan. Ini sebabnya gini, boleh orang mengadopsi anak, tapi harus tahu orang tua adopsinya itu tidak bisa berhak menjadi wali. Tidak berhak menjadi wali nikah umpama anak adopsinya dalam perempuan. Kemudian tidak ada muncul pas bulan Juli sekedar nanti ulo nonton mawon. Bukan nggak boleh, boleh saja. beserta nasabnya. Ya nasabnya enggak, nasabnya tetap kepada orang tua aslinya. Pokoknya butuh kan ya. Nisbat ahli butuh anak, dari saudara gue, dan saya gue anakku. Wah, tapi secara hukum, ya tadi, hukum tetap kembali kepada orang tuanya. Dalam artian umpama dia nikah, ya nikah no, wong tua aslinya, ya orang lain warisan. Lebih kau lagi ya DKI, DKI waris juga dari mati. Sampai mati dia disik, bodoh dari kamu ya berkeluar kan kau ya. Penting. Iya Pak, karena apa? Karena tujuan utamanya mau berketurunan, mau keturunan keluarga jalan apa? Orang masa duit kan? Oke, boleh apa? Ganjaran. Nah misalnya orang mau ada anak, tapi duitnya akeh, yuk boleh anak asuh. Bedanya ganjar, rumah anak wong, saja. Fokusnya bukan itu sebenarnya ya, fokusnya boleh ganjar.
Karena bergajaran orang beda mah anak ibu tuh, anak ibu ini. Iya ngoten. Atau anak satu sama saja ya. Ojo beda-beda kok Pak. Ojo beda-beda. Kalau anak asli atau anak kiri ya, atau bahkan anak apa? Anak pungut, anak-anak apa? Adop. Karena fokusnya boleh kerja. Tapi tadi ya, secara hukum wajib mewaris, hukum intisab nasabnya tetap kepada orang tua asli. Dan ini yang kemudian harus dibagi betul oleh orang yang mengadopsi ya. Sehingga umpama anaknya sudah bisa berpikir, itu harus diberitahu. Ojo ngerti lebih nikah, itu cewek oleh Pak Bocah. Oke. Nah, yang ngerti ini anak kandung, barang nikah, lupa kok orang si nikah itu jenengan, malah mau iyo. Ternyata anak adopsi. Yo percaya lagi. Jadi nek senajan juga tak kecil, oleh bayi, kok nek tidak harus berpikir dingertekno. Di penjelasan, itu untuk ini. Kalau untuk ini, jika nanti di kemudian hari tidak muncul masalah ya, tidak muncul masalah umpama wis ngadopsi anak dadak dari dua anak dhewe iku ta. Barang mati sing oleh warisan sing ngasih tadi. Sing anak adopsi ne orang itu geger. Karena anak adalah anak adopsi. Jika tadi butuh pengertian dari orang tua adopsinya itu dia. Nek wis dianggap dirosok wis berpikir ya ditandani coba bisa oke. Boleh ya satu boleh adopsi anak boleh. Tapi tadi kaitan hukumnya tetap kembali kepada orang tua. Bila terjadi katakanlah anak diadopsi, kemudian setelah diadopsi taruhlah jauh dibawa ke Jakarta, setelah itu dikasih komunikasi. Ya. Kalau kasusnya semacam itu, selama belum diketahui kalau itu ternyata saudara sendiri, nikahnya sah Pak. Apa harus ketahui? Nikahnya sah. Ono wong anake diadopsi wong liya digo pado, bareng ono kaya sinetron. Dolan ketemu foto saiki apa? Ning desa kenal ki, anake jebule kakak. Nikah. Sah kalau Nikah ya. Tapi yang aneh Pak, mosok nikah wong tuwa gak ngerti kan aneh lagi. Iya kan? Sejauh apapun dia dibawa, umpamanya kamu ini wong tuwa ngerti lagi. Berarti Pak, kita sing ngadopsi anak biyen itu ngono. Ya bener boleh kali lari ya ampun. Oh haknya gimana? Tapi secara lain nggak mungkin, karena dalam proses pernikahan pasti melibatkan dua keluarga. Nah, wis ngerti, otomatis dipisah orang dilanjutkan, kalau kakak ada orang nikah itu. Gimana ya? Tapi umpama benar-benar kejadian, mungkin mau dibakilkan mau piye, kamu nikahnya dibakilin sopo misalnya. Ternyata yang nikah adalah saudara kandung. Orang tuanya meninggal kan bisa baik. Selama belum diketahui tetap sah. Umpama sampai hubungan suami istri, ya anak tetap bisa kepada bapaknya. Kemudian sudah punya anak, kok baru diketahui kalau dia ternyata saudara kandungnya bisa, nggak boleh ya. Mati jadi mati suka. Orang zino mati suka. Karena dia hubungan suami istri sesuai perasaannya dia adalah istri. Yang ternyata di kemudian diketahui dia anak atau saudara kandung. Ya. Tapi ya cerita semacam Jarang. Ya. Karena dia umur kan musuh rokok, mesti keluarganya nih. Ikan sopo, itu ngerti Pak. Paling Terus kemudian yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai kita mencintai Allah dan yang kedua kita mencintai Rasulullah. Bagaimana penjelasan dan pemahaman dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai Allah dan Rasul ya akhirnya mentaati semua perintahnya Pak. Jadi simbol wong senang itu sudah bukti lagi. Bukti senang pangeran ya berarti mematuhi naati pangeran. Bukti senang kanjeng Nabi niru perilakunya kanjeng Nabi.
Jadi aja ngomong seneng Pak, ini orang seneng amal sunnah ya. Ngomong seneng kalau ngomong iso, tapi harus butuh pembuktian ya. Jadi kalau cinta kan butuh pembuktian juga. Ada. Senang pangeran ya berarti senang kok ngelakuin taat. Senang kajian Nabi ya senang ngelakuin sunnah-sunnahnya. Itu jadi wong sing senang karo pangeran karo. Ya. Terus ini Matur nuwun. Yo kita tetap topik enten ya masalah Pertanyaannya kembali kepada 20 bahwa tadi kita bermakmum dengan imam yang tidak baca qunut ada 3 hal atau ada 3 keadaan, yaitu yang pertama tidak mengikuti qunut, kemudian sujud sahwi, kemudian mengikuti qunut, mengikuti qunut sendiri, ya. Kemudian tadi yang ketiga pokoknya ada 3. Ya, pertanyaannya ketika imam tidak qunut, kemudian kita qunut sendiri itu kan waktunya di iktidal yang kedua, yaitu waktunya singkat itu qunutnya bagaimana? Tadi diganti dengan bacaan apa? Itu yang saya itu bacanya qunut pengganti qunut biasa itu kalau karena waktunya itu baik kita kan langsung ke bawah untuk akhir-akhir. Terus yang pertanyaan kedua, pendapat 3 hal itu apa pendapat ulama, apa ada dasar hadisnya? Itu. Terus yang ketiga, pada 20 ada yang penambahan birahmatika syarama fadhil, tapi juga tidak yang diberi birahmatika. Nah yang afdal bahkan apa yang benar itu yang bagaimana? Itu saja Pak Guru. Oke. Tadi masalah yang tadi ada yang 3 pilihan tadi itu nyata. Umpama melakukan yang pertama itu membaca qunut sendiri, tapi dengan bacaan yang singkat ya. Kan? Bacanya apa? Nyata. Jadi dalam bacaan qunut itu sebenarnya boleh pakai bacaan yang lain, walaupun toh tidak ada riwayat berdasarkan hadis. Yang penting isinya mengandung unsur doa dan sanad. Doa dari dungo, kalau sanad selalu dalam pengiran. Ya, maka dicontohkan oleh ulama itu contohnya Allahumma firli. Ighfir kan mengandung doa ya. Doa meminta ampunan. Allah ighfir, mugi ngapura panjenengan ing paring ingsun. Kemudian yang kedua harus ada unsur sanad. Memuji. Lah dalam contoh tadi Allahumma firli ya Ghafur. Ya Ghafur dat sing akeh ngapura ini kan sanad ya, memuji. Cukup Allahumma firli ya Ghafur, kemudian beri tambah sholawat salam untuk Nabi, keluarga dan sahabat. Cuma tempat di bacaan qunut yang teriwayat tadi Allahumma Nabi benar itu tadi ya, itu yang teriwayat. Tapi yang jelas secara umum boleh pakai bacaan lain, buatan sendiri boleh. Yang penting dalam bacaannya terdapat unsur doa atau dan sanad memuji. Dan di contoh ulama tadi Allahumma firli itu contoh dari doanya, kemudian sanadnya ya Ghafur. Kemudian baru dapat sholawat salam. Kemudian masalah wakina syaroma fadhil itu ya kita di bahasanya tidak harus berdasarkan hadis. Bahasa wakina dilindungi dari elek. Iya, itu tambahan. Boleh ya, boleh.
Bisa wakina birahmatika syarra maghfirah atau wakina syarra. Ya, setahu saya itu boleh. Atau mungkin ada kalimat lain mungkin ya. Saya belum tahu ya. Tapi yang jelas masalah haji itu gini Pak. Anak nabiya konata sahrot yaitu alaihim tsumma tawakahu. Jadi Kanjeng Nabi kunut selama 1 bulan dalam rangka itu mendoakan orang-orang yang hamba Quran tadi yang ditawan tapi kemudian dibunuh. Tsumma tawakahu kemudian ditinggal. Oleh karenanya bahasa kunutnya Kanjeng Nabi sing bulan itu diarahkan kunut nazilah. Ada kunut selain nazilah harian itu tetap dibacakan Kanjeng Nabi sampai beliau ya berarti jadi boleh wakina syarra maghfirah atau wakina birahmatika syarra maghfirah. Ya, tadi yang 3 hal itu mau pendapat ulama apa ada? Oh iya ada. Ada Tidak beda salahnya penafis. Makan kelale. Saya baca ya. Jelas kono. Jadi apa yang saya terangkan di sini sudah saya pelajari, itu sangat khawatir ya. Saya nggak berani Pak, mungkin orang belajar orang wani. Loh kesalahan Pak, salah bubar Pak. Gimana? Iya, ada mungkin orang wani Pak, orang belajar orang wani. Orang wani terang oke. Juga kadang kalau salah baru Pak, salah hukum. Jadi oke. Aku nggak salah, sekarang ngakoni salah bersedok. Misalnya kabel, dia ada yang tangan aja. Terus gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betul pendidikannya. Untuk yang pertama masalah sholat jamaah. Saya pernah mengalami sholat jamaah sendiri itu nggak tahu istilahnya keseimbangan kebiasaan. Untuk imam, saya belum membaca surat atau belum itu baru membaca surat. Membaca kita, orang si imam kok sudah rukuk. Berarti saya ini tidak tahu kok. Biasanya kan istilahnya doa kita surat nanti surat lain itu ya. Terus kok ujung orang-orang Orang-orangnya. Terus yang kedua, untuk doa dulu bisa diganti dengan bacaan lain atau doa lain. Misal kayak Rabbana atina fid dunya hasanah, kan kok boleh ya? Misal kita istilahnya belum hafal gitu. Terus yang ketiga, misal dari keluarga kita atau bujuk kita deh, bujuk kita mendapat undangan istilahnya walimah itu. Bagaimana kalau yang menghadiri itu diwakilkan, misal anak ataupun istilahnya kakaknya gitu. Terus yang keempat selanjutnya ini Gus, saya kok kepingin untuk majelis ini kalau sudah Pak Ustaz sudah membaca doa, kita bersama-sama ditambah dengan membaca doa itu. Saya kok yang ingin berarti ada tambahan gitu, doa majelis majlis gitu. Dan nanti dibaca bersama-sama dengan jamaah. Nanti yang ibu-ibu atau nah kita mau coba mau menawarkan ini. Kira-kira itu saja. Mohon jelasan dan maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi itu masalah surat. Yang pertama sholat siri, sholat jamaah siri, terus si imam morong-morong itu morong-morong. Terus sayanya baru baca doa kita.
Kalau surat syariah, misalkan ini muafik kan ya, bukan masbuk kan ya, muafik. Jadi dalam surat syariah ada makmum baru baca doa iftitah, tiba-tiba imamnya ya. Dalam contoh tersebut, jangan nggak boleh ikut ruku. Baca Fatihah dulu. Hukum. Tidak masalah. Jadi ketika di tengah-tengah baca doa iftitah kok ternyata imam rukuk, jadi langsung pindah Fatihah ya. Pindah Fatihah. Boleh ngiri, jangan boleh ngiri. Boleh, kamu ngiri sama imam sampai 3 rukuk lagi. Yang penting sebelum nanti gue ingin istilah ini mau biar orang mana kalau udah mulai rukuk itu tidak masalah. orang berantengan nih. Ayo, itu 2 kali. Iya, tidak masalah. Masalah itu. Iya, ngiri. Cuma mau masuk kejar. Asli kayak apa? Orang paham. Karena itu Mesti sesuai peraturan ya. Jadi normal, ternyata malah cepat. Masalah itu punya ketel. Jadi pindah langsung Tanya kok sih untuk kue maning tanya. Susul DW dan DW seterusnya. Nek Mas, tapi nek bareng ya. Kemudian yang kedua Siri. Ya teman bisa nek Mas. iya. Nek orang Mas bukan kecuali kan paling dolek tadi yang paling gampang ya tadi Allahumma firli ya Allah. Jadi bukan berdebat. Boleh pakai doa lain tapi yang mengandung unsur doa plus sana pujian. Orang kemudian kami bengok di botol. Berarti Sekarang Hasil pemikiran itu judul tapi wanita kok tapi kurang sana itu. Doanya sudah ada tapi sananya kurang. Ditambahin ya walaupun tahu pondok. Ya, ono pangalan bolon itu boleh ya, boleh saja boleh. Ya, itu memang itu doa. Ya toh nyatanya memang dalam kunut nazar kan juga doanya macam-macam ya. Boleh tambah gitu loh, boleh. Artinya misalkan sampai saya kunut biasa terus kita bero berarti ya ramu Pak. Bapak tidak begitu ya boleh saja ya. Iya, memang kan romo. Kemudian yang ketiga masalah mewakilkan ya boleh ya. Boleh. Karena butuhnya undang yang penting 3 kali. Itu juga barang kalau bingung. jadi orang tak Boleh ya. bisa tak masuk orang negara ini orang wajib. tapi ini kan udah. Yang Boleh. ada undangan paling mahal. Ya. Enggak langsung gabung dengan walimah. Tapi yang tadi ya Pak. Sebisa mungkin ya orang tua ya. Karena kata loh, seorang pemuda itu ketika yang hadir kecil yang masih kecil kan, iya orang nyaman gitu loh Pak. Ya senajan tingkat mustajabnya doa mungkin bisa lebih mustajab daripada yang dari orang tua gitu loh. Tapi marmil amin itu kan lebih marah sih tua nih. Sing tua banget di melu tua nih, melu tandilin ya kecuali kalau memang keadaan darurat memang tidak ada ya mau bagaimana lagi. Yang penting menyenangkan si pemuda ya boleh. Walaupun kata Ya kecuali yang udah terus ini lebih. ini harus dia tidak bisa. Cuma indikasinya saja. Kalau indikasinya ada larangan untuk dipakai ya berarti boleh. Tapi kalau udah khusus ya jangan. Sing diundang bapaknya sih. Itu kok bapaknya kalau ibu rotonal ya kan mau. Iya, boleh ya. Tapi sing sering kiai Pak. Sing sering kiai. Kiai itu undangan paling mahal. Untuk kenapa kalau pas pernikahan nanti? Ngajak santri ini. Kalau oleh, tak kenal. Atau pun. Sing ngaruh lah kiai ini Pak. Oke, sing diundang kiai ini kiai lain. Sebagai sing dimaklumi supir wae. Ngajak santri ini di kabeh. Sak mobil. Kayak ini. Jadi sih bukan pakai ya pakai baik, atau wakili, atau karo-karone ya. Kemudian yang keempat masalah permintaan tadi itu baik ya, tapi sebenarnya sudah saya baca.
setiap kali ya cuma pakai badan jamaah. Subhanallahumma wa bihamdika. Ini kan dibaca bersama-sama. Oh, nah. Lalu kan atur. Ya berarti iya bisa nanti. Jadi ya dibaca nanti apa? Suara jelas. Bersama nek perlu apa? Berapa iki? Ono sing jero. Apa ya? Subhanallahumma wa bihamdika. Kita tinggal ngaminin sama sing doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang kita tanyakan, kalau tadi seorang anak adopsi yang terpisah kemudian bertemu setelah dewasa terjadi pernikahan, itu jelas tidak boleh dalam dikawin. Sekarang yang saya tanyakan sepersusuan. Ada seorang anak mungkin pada saat balita ibunya sakit dan lain sebagainya, kemudian Pernah nyusu. disusui oleh orang lain, mungkin pembantunya oleh saudaranya yang saat itu pas menyusui anaknya sendiri. Kebetulan anaknya yang satu lubang, yang satu laki-laki. Bagaimana hukumnya kalau ini terjadi di hari dewasa nanti ternyata dia terjadi pernikahan? Karena sepersusuan itu asinya sama satu ibu. Menurut penjelasan hukumnya sampai itu masalah konsep pernikahan ketika ternyata kemudian hari ditemukan ada syarat yang tidak terpenuhi atau yang dilanggar, itu tadi Pak, secara benar hukumnya sah. Ya. Ketika secara proses diketahui sepengetahuan orang lain, itu sah. Sebagaimana kasus adopsi atau kasus persusuan, itu sama saja. Selama prosesnya dilakukan secara normal sesuai prasangkane, wong liya itu tidak masalah. yang sebenarnya kalau sepersusuan itu tidak boleh menikah. Iya, memang nggak boleh. Saudara sepersusuan nggak boleh menikah. Tapi umpama kejadian kasus macam itu, tapi asal ketika akad itu sesuai prasangka, ngerti ini wong liya. Itu ternyata saudara sepersusuan itu bisa. Setelah mengerti Ya. Itu usaha hukum alat semacam itu. Jadi hukum alat yang penting pertama menggunakan menggunakan prasangka. Setelah Ini kawin kebetulan bukan saudaranya, mungkin pembantunya yang menyusui. Mungkin pembantunya karena bukan saudara. Karena kata masalah yang menyusui itu tidak saudara sebenarnya Pak. Boleh yang orang lain. Boleh orang lain. Cuma kan nantinya tadi konsekuensinya adalah dengan anak-anaknya tadi. Dengan anak-anaknya tadi. Kalau pembantu dua anak, nyusuni anak majikane. Kemudian anak pembantu nih kalau anak majikane senang. Kalau diketahui dari awal nggak boleh loh dulu. Tukar susu. Iya, luar susun. Tapi kalau misalkan dari awal memang tidak tahu, kalau ternyata dia pernah nyusun orang boke, ya orang masalah. Nikahnya tetap dianggap legal. Ada kemudian di kemudian hari diketahui dia ternyata saudara sepersusuan, ya berarti dipisah, harus cerai, gitu ya. Jadi dalam hukum muamalah secara seperti itu, yang penting pakai don terlebih dahulu. Kalau terbukti ada yang bertentangan dengan nafsu amil dengan kenyataan, ya berarti dibatalkan. Itu stop. Gitu ya. Cukup. Ingatkan kamu kan nih, sebenarnya dua ini bagus ya. Cuma pertimbangannya kan jadi kita next sekedar sampai waktu setengah 7 sesuai jam resmi deh, itu masalah ya, karena kita ini pengajiannya tambah suwe karena pertanyaan. Ketika kemudian pakai dua ini Makin suwe. Kasihan yang punya kepentingan. Maksudnya bagus ya, tapi mohon maaf terlalu lama ya. Pertimbangan tadi mempertimbangkan banyak orang yang harus kerja seperti ya. Kita ya. Iya pakai roda taruh ini bagus untuk kopi bagi. Jadi nggak usah ya. Nggak usah. Apa lain aja. Maksudnya bagus tapi
Waktunya yang nggak sesuai. Jamnya tambah molor. Terus dia jam berapa tuh kau? Ini malah jam telur ya. Ya, sekarang ya. Ya. Allah berkah di mana dalam wayang yang lain. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi dinina wa awladina wa ahfadhum wa lana wa qurra wa lana wa lana musana wa lana Allahumma nas'aluka rahmatan nabiyyi wa ala alihi wa Amin. Allahumma inna nasta'inuka wa a'inna bika wa inna ilaika rahmatika ya amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.